Shalom, Ibu-ibu PW Esther. Terima kasih untuk sore hari ini kita melakukan ibadah PW Esther yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Penatua Jaruli Manulang yang membawakan firman Tuhan sore hari ini. Mari ibu-ibu kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mendapat kesempatan untuk ibadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu PKJ 127 ayat 2 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Penatua Jarudi Manulang. Shalom, ibu-ibu PW Ester yang dikasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dimanapun kita sekarang, biarlah Tuhan mempertemukan kita melalui ibadah PW Ester, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan, terlebih dulu kita satu dalam doa. Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh mengadakan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya puji hormat bagi nama-Mu. Dan Tuhanlah yang datang di tengah-tengah ibadah kami, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga pikiran kami tertuju kepada Engkau. Dan ibadah ini Tuhan menjadi berkat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ibu-ibu PW Ester yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore yang indah ini diambil dari Injil Matius 15 ayatnya yang ke-21 dan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya Perempuan Kanan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, pada saat yang indah ini saya memberikan judul Wanita yang Tangguh. Kita melihat di sini bagaimana seorang wanita Kanan datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa hubungan antara orang Kanan dengan orang Yahudi sangat-sangatlah tidak bersahabatan. Dia tahu peristiwa ini,
Tetapi bagaimana kita lihat di sini gigihnya seorang ibu. Bagaimana kita lihat di sini perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Karena mungkin bisa kita rasakan kalau seorang ibu yang melihat anaknya dalam keadaan sakit, terutama penyakitnya yang kita lihat dari sini, ini adalah kerasukan setan. Bagaimana perasaan ibu karena anak ini sangat-sangatlah menderita, dikuasai oleh setan. Mungkin sebagai ibu bisa kita bayangkan melihat anak kita yang seolah-olah kita bingung obatnya seperti apa. Kita bawa ke para medis, itu tidak solusinya. Tetapi bagaimana kita lihat di sini bahwa ibu ini melihat pandangan yang jelas. Bahwa ibu ini walaupun bukan seorang Yahudi, tapi di sini kita lihat bagaimana seorang ibu orang Kanan datang kepada Yesus. Dia sangat percaya bahwa Yesus Kristus yang disembah orang Yahudi dapat menyembuhkan anaknya yang mengalami sakit. Kata ibu ini kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah anak saya yang perempuan sedang sakit kerasukan setan." Ibu ini kita lihat mendapat penolakan daripada Yesus. Yesus tidak menjawab permintaan ibu ini. Ketika ibu ini ketika kita meminta kepada seseorang, bagaimana sakit hati kita ketika orang itu tidak menjawab kita. Rasanya dongkol, sakit hati, pedih perasaan. Tetapi inilah kehebatan, ketangguhan daripada wanita Kanan itu, bahwa dia tidak pernah menyerah. Walaupun dia seorang ibu, adalah menganggap seorang kaum yang lemah, tetapi dia berani datang kepada Yesus. Kalau kita mengikuti ceritanya bab di sini ibu-ibu, bahwa dia senantiasa mengikuti mereka, senantiasa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini kita lihat murid-muridnya memohon kepada Yesus supaya dia diusir. Tetapi kita melihat di sini bagaimana wanita ini, ibu-ibu ini sangat percaya diri kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab kita mengatakan bahwa kita tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan, bahwa kita harus senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dikisahkan di Alkitab kita, ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan manusia dan tidak hormat kepada Tuhan. Tetapi ada seorang janda di tempat itu yang selalu memohon supaya perkaranya dibela oleh hakim tersebut. Seketika itu juga hakim itu berpikir, walaupun saya tidak takut kepada manusia, tidak hormat kepada Tuhan, tetapi daripada saya direpotkan oleh ibu ini, lebih baiklah perkaranya saya bela. Inilah sebenarnya hebatnya Tuhan kita. Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Bahwa kita diminta supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, memohon kepada Tuhan. Pasti
doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat kisah Matius 15 ini. Bagaimana ibu orang kanan ini berseru senantiasa kepada Tuhan. Tapi yang paling bisa kita lihat menjadi yang perhatian kita pada saat ini, ibu-ibu, bahwa ibu ini adalah bisa mengendalikan dirinya. Inilah yang paling perlu. Maaf, kadang-kadang di antara kita sering kebanyakan mengeluh, sering kebanyakan menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana kita lihat di sini ibu-ibu ini, walaupun ditolak oleh Yesus, dia senantiasa memohon kepada Tuhan. Dan Yesus menjawab dia, Allah mengutus aku hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Seandainya kita ada dan kita yang pada saat ini memohon kepada Tuhan, jawabannya kepada kita, mungkin kita langsung merasakan perasaan yang rendah diri. Seolah-olah kita tidak dihargai sedikit pun. Tetapi kita lihat di sini bahwa dia tidak ada merasakan ketersinggungan, bahwa dia tidak ada pernah merasakan sakit hati, walaupun dibilang seolah-olah divonis bahwa saya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel, sedangkan ibu itu adalah seorang wanita Kanaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita lihat ketangguhan, kehebatan daripada seorang ibu ini yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal malu, walaupun dia seolah-olah dihina, tetapi dia tidak pernah merasakan. Sebagai tujuannya di situ bahwa bagaimana anaknya biar bisa sembuh. Apapun akan dilakukan demi anaknya yang tercinta. Tetapi bagaimana kita lihat di situ, orang itu senantiasa memohon kepada Yesus, dan Yesus berkata, seandainya saya menolong kamu, berarti saya adalah mengambil makanan dari anak-anak saya, melemparkan makanan itu kepada anjing. Kalau mendengarkan ini adalah suatu penghinaan, suatu hal yang tidak masuk akal kita. Kalau tidak kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita senantiasa merendahkan diri, disinilah kita lihat bahwa ibu itu benar-benar diuji kesabarannya. Dia tidak pernah merasakan ketersinggungan, walaupun dibilang kalau saya menolong engkau sama dengan saya melemparkan, harusnya untuk anak-anak saya, tetapi saya lemparkan kepada anjing. Tapi ibu ini adalah benar-benar yang diberkati oleh Tuhan. Benar-benar orang yang sabar. Benar-benar sama seperti yang dia bilang bahwa dia harus mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan supaya anak-anaknya dia selamat. Dia mengatakan kepada Yesus, "Iya Tuhan, tetapi anjing itu juga makan dari remah-remah dari makanan tuannya yang terjatuh." Dia tahu, dia semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus datang bukan cuman untuk orang Israel, tetapi kami juga yang merindukan orang-orang di luar Yahudi. Kami juga akan
mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Melihat imannya ibu ini, Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, melihat daripada perikop ayat yang kita pelajarin pada sore yang indah ini, biarlah kita semakin sabar di dalam Tuhan. Biarlah kita semakin merelakan diri, membuat diri kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita merasa jemu. Jangan ada merasa kita bahwa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita percaya seperti yang dibilang Yesus kepada ibu tadi, jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Biarlah itu menjadi renungan buat kita semua, ibu-ibu PW Ester. Biarlah kita di dalam kehidupan kita mengandalkan diri kepada Yesus Kristus dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dikenyangkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 241 ayat 1 dan 2. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami senantiasa supaya kami tidak jemu-jemu memohon kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah di dalam hati kami Tuhan tidak ada sakit hati. Biarlah kami Tuhan tidak pernah merasa bahwa doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, memberikan yang terbaik kepada kami dan sanggup menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami dan kemuliaan bagi nama-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita kembali bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 454 ayat 3, Indahnya Saat Yang Teduh. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Salam. Indahnya saat yang teduh menampung permohonan.
Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang menjumpai kita. Amin.